Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bukan tutorial ya, jadi ya kita breakdown aja masalah tentang square wave square wave generator. Square wave generator yang kita buat dari op-amp. Ya, square wave ini sebenarnya banyak manfaatnya ya. Jadi mulai dari high frekuensi sampai di frekuensi yang paling rendah. Biasanya kalau di frekuensi 50 Hz itu kita bisa gunakan untuk yang mau merakit inverter ya, untuk pembalik tegangan dan lain sebagainya. Untuk frekuensi tinggi ya banyak aplikasinya. Square wave generator ini kayak gini nih modelnya. Jadi ini kita bikin biasanya kan dari IC NE555 ya. Kali ini saya tidak menggunakan NE555 tapi menggunakan IC op-amp biasa, operational amplifier biasa, LM358 ya. Meskipun pada pengaplikasiannya dia tidak bisa pada frekuensi tinggi ya, seluruh rate-nya tidak nyampe untuk frekuensi tinggi. Tapi untuk frekuensi rendah ya di 50 Hz, 100 Hz ya sampai ya sekitar 400 Hz atau di audio frekuensi masih oke lah ya. Nah, di sini paling enggak kita bisa mengenali prinsip kerjanya ketika menggunakan op-amp. Nah, pada prinsipnya ketika menggunakan op-amp itu konfigurasinya seperti ini sih. Jadi di sini ada kapasitor, ini ada resistor ya. Nah, ini voltage divider untuk memberikan frekuensi reference ya, paling enggak ada frekuensi reference ketika kita melakukan proses charging di sini. Jadi taruhlah dalam keadaan misalnya ini kapasitor dalam keadaan kosong. Ya, otomatis kan di sini low, di kaki inverting ini, kaki plus ini dia high ya. Nah, otomatis di poin B ini dia high. Ketika poin B ini high, otomatis kan dia melakukan charging di sini, ya. Sampai memenuhi ambang, charging ini naik sampai memenuhi ambang sehingga di poin B ini nanti turun dia. Ya. Pada saat poin B ini turun, resistor ini kan cenderung paralel dia nanti, sehingga juga mengurangi voltage yang ada di kaki non inverting, jadi turunnya makin dipercepat ya. Nah, begitu sudah turun, otomatis ketika ini low, otomatis kapasitor melakukan discharge karena di sini low sudah melakukan discharge sampai pada ambang batas tertentu. Voltage yang ada di sini berkurang sampai bertemu dengan voltage yang ada di sini, kemudian ini akan naik lagi. Nah, kejadian ini terus berulang, nanti bisa kita lihat di osiloskop bagaimana kondisi awal ketika akan terjadi osilasi. Kemudian pada rangkaian ini kita membutuhkan feedback ya, di sini feedback. Kenapa harus ada feedback ini? Karena kalau kita hanya mengandalkan satu voltage reference dari voltage divider ini, osilasi tidak terjadi ya. Karena ketika ini sudah mencapai threshold, ini posisi sama, akhirnya ya sudah, voltage hanya high saja, dia tidak turun, tidak mengalami discharge. Nah, untuk itu diperlukan ini positive feedback kaki non inverting ya, sehingga nanti kita akan bisa tahu kenapa ini berapa voltage yang terjadi di sini. Bagaimana jika kita tidak menggunakan resistor feedback ini ya, positive feedback ke sini, ini kita hilangkan. Nah, kita akan lihat di osiloskop bagaimana osilasi itu akan terbentuk ya. Oke, di pengukuran nanti kita akan lihat di ini outputnya dari op-amp ini akan kita pantau di osiloskop yang ini, yang kecil ini ya, untuk outputnya. Terus kemudian nanti di osiloskop satunya kita akan ada channel 1 ini adalah
kaki non inverting di sini ya sebenarnya. Terus kemudian channel 2 warna hijau nanti itu ada pada kapasitornya, hingga bisa kita lihat prosesnya ya. Kesinambungan antara outputnya ini nanti, output ini dengan proses yang terjadi antara proses charging ini kemudian sama kaki non inverting. Kemudian kita akan lihat bagaimana jika kita tidak menggunakan positive feedback seperti ini ya. Jadi langsung di sini pasti voltage-nya akan setengah dari VCC ya, karena ada dua nilai resistor yang sama ya. Pada teorinya sebenarnya ini karena ada 3 resistor ini nilainya sama, ketika ini terhubung ini harusnya sepertiga, masing-masing sepertiga dari VCC ya. Begitu juga yang dari sini itu sepertiga dari VCC, karena pada saat on ini respect-nya ke VCC, tapi untuk LM358 ini ternyata tidak, dia langsung on-nya ada di 3,7 seperti ini on-nya. Nah, kita akan lihat kalau misalnya ini kita lepas ya. Oke, kita akan lihat ke dalam kondisi positive feedback saya lepas. Kita nyalakan, bismillah. Ini saya kecilkan dulu. Ini dia. Ini ya yang terjadi ya. Jadi pada kaki inverting dia naik di 2,5 volt, setengah dari VCC ya. Begitu juga di kaki inverting melakukan charging terhadap kapasitor sampai bertemu di 2,5. Nah, di sini op amp akan nyala secara terus menerus ya, ini tidak terjadi osilasi ya. Kalau kita lihat di outputnya sini, nah ini yang terjadi, dia jumps up dulu di 3,4 3,7 ya, selama sekitar itu berapa ya, 2 milisecond, berarti sekitar 4 milisecond ya, selama 4 milisecond, terus kemudian turun dia menuju ke 2,5, sehingga sama semua voltage-nya antara output, antara kaki inverting dan non inverting. Ini yang terjadi ketika tidak terdapat positive feedback. Nah, ini adalah kondisi ketika osilasi sudah terjadi. Jadi ini kita lihat di sini ground ya, groundnya di sini. Nah, kita lihat di sini ada offset. Jadi naik ini sebenarnya osilasinya. Ini yang kuning ini adalah kaki non inverting, ini kaki inverting, di mana di situ ada kapasitor. Oke, kita akan lihat proses pre-triggering. Jadi sebelum terjadinya osilasi kita akan tangkap sinyalnya, kita akan capture. Oke, kita akan lihat awal mula terjadinya osilasi ya di pre-triggeringnya. Kita nyalakan, bismillah. Nah, ini ya, bisa kita lihat di sini. Ini dia. Jadi awal, kita ulang lagi. Jadi begitu kita nyalakan, ini langsung di kaki non inverting itu ada kenaikan voltage sebesar 2,9 volt di sini. Ya, 2,9 volt. Terus dia nyala. Nah, kita kalau lihat di osiloskop satunya, kalau kita lihat di osiloskop satunya di sini di outputnya itu dia ada voltage naik sebesar 3,7 volt ya. Sekitar 3,7 volt. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana perhitungannya. Oke, kalau kita perhatikan di sini, begitu kapasitor melakukan charging, ini kan kapasitor tidak bisa mengalami perubahan voltage secara instan, jadi dia naik secara eksponensial
Begitu mencapai kondisi posisi yang sama, ini voltage yang sama, dia naik sedikit ya. Ini si kaki inverting dia turun voltage-nya ya. Otomatis turun karena di non inverting kaki non inverting ya, karena agak repot ini ngomongin non inverting sama inverting. Non inverting yang plus ya, dia turun voltage-nya karena kaki inverting sudah mencapai threshold ya. Nah, ketika dia turun otomatis kan ini melakukan discharge. Discharge-nya ini tidak sampai selesai. Dia mengalami charging kembali karena dia bertemu lagi dengan kondisi voltage pada kaki non inverting di sini. Ketika ini sudah ketemu kayak gini, otomatis kan posisi voltage nggak turun sedikit ke bawah, ini langsung on. Terus terjadi berulang-ulang ya osilasinya terus seperti ini. Sehingga di sini terdapat offset sampai ini di kaki non inverting ya, terdapat offset sampai sekitar 2 volt ya ini. Sekitar 1,9. Nah, kalau kita lihat voltage yang terjadi tadi 2,9 ada di sini. Ya, 2,9 kita melakukan penghitungan dengan cara voltage divider seperti ini, tapi dia bercabang ya. Jadi penghitungannya seperti ini. Ya, tetap konsepnya menggunakan cara penghitungan voltage divider. Nah, hasilnya adalah di sini 2,9 ya. 2,9. Kalau kita lihat di sini ada 3,7, di sini ada 5 volt. 3,7 adalah output tadi, 5 volt ini adalah VCC yang ada di sini. Ya, hasilnya adalah 2,9 ada di kaki inverting tadi ya, kaki inverting. Terus kemudian kalau kita lihat di osiloskop satunya outputnya ya, memang di sini kalau di video mungkin nggak sebegitu terlihat ya, tapi saya bisa di sini lihat berapa di situ voltage yang terbentuk. Oke, di situ bisa kita lihat frekuensinya 186 Hz dengan duty cycle 57,1%. Nah, berikutnya ini saya akan membuat konfigurasi untuk frekuensi ya sekitar di 50 sampai 60 Hz ya, sekitar 55 lah pertengahannya ya. 55 Hz, kemudian duty cycle-nya 50%. Kita ngejar di duty cycle 50% supaya berimbang ya. Nah, orientasinya nanti untuk apa ya, ini kan pulse yang bisa dibuat ke device-device yang memang memerlukan 50 Hz ya. Oke, untuk 55 Hz ini saya mengubah konfigurasinya. Ini saya bikin 1K ya. 1K, kalau tadi kan di sini 10. Ini saya turunkan 1K, ini juga 8K supaya impedansi ketika dia naik ini impedansinya lebih rendah dan offset tidak terlalu tinggi ya. Jadi offset yang ada di kaki inverting tadi sehingga posisi charge dan discharge itu lebih optimal. Terus kemudian ini tetap resistor untuk melakukan charging di 1680 ya. Terus kemudian ini saya tambahkan 10K dari VCC ke output ya, untuk supaya lebih menstabilkan duty cycle-nya. Ini tetap 10K. Nah, kemudian karena op-amp ini sebenarnya dia dual op-amp ya, dia monolitik ya, dual op-amp. Terus kemudian saya memanfaatkan op-amp yang satunya ini untuk menjadi penyempurna ya. Jadi apa ya, disebut buffer juga ya, bisa dibilang buffer lah. Kelebihannya adalah di sini tidak ada offset. Jadi murni dari 0 ke VCC ya, dari 0 ke high ya, dia tidak terjadi offset karena di sini sudah jadi sinyalnya, pulse-nya sudah jadi, terus kemudian referensinya ada di setengah VCC di sini, sehingga yang dia baca adalah perbedaan antara ini dengan ini, dengan antara non inverting dengan inverting. Ini tetap referensinya adalah setengah VCC ya, supaya ada di titik tengah ya.
Nah, ini outputnya. Terus ini susunan nomor kaki-kakinya. Bisa dilihat di datasheet sebenarnya di LM358 itu ada. Oke, ini dia. Nah, kita bisa dapat 55,5 Hz. Di sini duty cycle-nya 50%. Jadi ini relatif benar seimbang ya, on dan off-nya. Pulse-nya ini on, off, dia punya durasi yang sama. Ya, itu paling nggak diperlukan lah kalau misalnya kita mau menjadikan pulse ini menjadi sinusoidal nanti. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya, bedanya dengan yang tadi adalah offsetnya kita lebih turun. Nah, ini di kaki non inverting dia on-nya di 3,35 ya. Nah, ini relatif lebih turun sehingga proses discharge-nya itu lebih optimal. Seperti itu, mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Ini tentang basic ya, basic op-amp. Insya Allah ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.